Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Febrianti dengan NIM 24129294. Di sini saya akan mempresentasikan hasil akhir dari tugas mata kuliah umum Bahasa Indonesia yang diampu oleh Dr. Vivi Indriani MPD, di mana seksi kelas saya yaitu 2025-2128-0412. Nah, di sini saya membuat artikel ilmiah yang berjudul tentang peran pendidikan berkualitas dalam meningkatkan daya saing generasi muda di era digital, di mana latar belakang dari artikel ini yang saya buat ini yaitu perkembangan teknologi digital yang masif pada abad ke-21 telah mengubah tatanan ekonomi, sosial, dan budaya secara fundamental. Kemajuan AI, otomatisasi, cloud computing, LOT, dan big data tidak hanya membuka peluang baru, tetapi juga mengancam keberadaan banyak profesi konvensional. Menurut Prasetyo dan Trisyanti 2020, setidaknya 60% pekerjaan saat ini berpotensi terotomasi dalam 2 dekade mendatang. Di sisi lain, Indonesia memiliki lebih dari 64 juta jiwa generasi Z yang kini berada di usia sekolah hingga awal karir. Namun hasil PISA 2022 menempatkan Indonesia di peringkat 68 dari 81 negara, mencerminkan masih lebarnya kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan tuntutan dunia kerja digital. Bonus demografis yang diperkirakan mencapai puncaknya pada 2030 sampai 2040 menjadi jendela peluang strategis yang terbatas. Jika dimanfaatkan dengan baik melalui investasi pendidikan berkualitas, Indonesia berpotensi menjadi kekuatan ekonomi terbesar dunia pada 2045. Namun, jika gagal, bonus ini dapat berbalik menjadi beban demografis. Nah, dari latar belakang yang telah saya sebutkan tadi, timbul pertanyaan mendasar, yaitu bagaimana peran pendidikan berkualitas dalam meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia di era digital, yang mana pertanyaan mendasar ini akan terjawab oleh pada isi pembahasan yang akan saya sampaikan. Nah, tujuan penulisan dari artikel ini yang saya buat yaitu yang pertama mengkaji konsep dan dimensi pendidikan berkualitas dalam perspektif era digital. Kemudian yang kedua, membandingkan dan menganalisis secara kritis berbagai perspektif ahli Indonesia. Yang ketiga, mengidentifikasi tantangan struktural dan peluang strategis implementasi pendidikan berkualitas. Dan terakhir yaitu merumuskan rekomendasi kebijakan dan praktik yang relevan bagi pemangku kepentingan. Nah, ringkasan dari isi pembahasan artikel ini yang saya buat ini, yaitu pembahasan artikel ini mencakup 6 bagian utama. Pertama, tentang konseptualisasi pendidikan berkualitas di era digital. Nah, pendidikan berkualitas tidak lagi cukup diukur dari angka partisipasi atau kelulusan semata, melainkan harus mencakup 3 dimensi, yaitu relevansi, efektivitas, dan kebersamaan. Fondasinya adalah literasi yang menyeluruh, termasuk literasi digital, dan acuan utamanya adalah profil pelajar Pancasila yang mengintegrasikan nilai lokal dengan tuntutan kompetensi global. Kualitas guru juga menjadi faktor penentu terbesar dalam capaian belajar peserta didik. Kemudian yang kedua, tentang transformasi digital ekosistem pendidikan nasional pada pandemi COVID-19 menjadi katalis akselerasi transformasi digital, memaksa 45 juta peserta didik beralih ke pembelajaran daring. Pengalaman ini menghasilkan 3 pelajaran penting. Yang pertama, pemerataan infrastruktur, kemudian peningkatan kompetensi digital guru, dan penerapan model hybrid learning. Platform Merdeka Mengajar atau PMM kini telah diakses lebih dari 3, juta guru, sementara program Kampus Merdeka membuka ruang belajar yang lebih luas bagi mahasiswa. Di sisi lain, kemunculan AI generatif seperti ChatGPT menghadirkan dilema etis baru yang belum sepenuhnya terjawab. Ketiga,
Tentang kompetensi abad ke-21 sebagai pilar daya saing, nah, model tiga lapisan dari Wahyuni 2022 menjelaskan bahwa daya saing generasi muda ditopang oleh lapisan inti seperti literasi digital dan computational thinking, kemudian lapisan penunjang seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi, dan lapisan nilai seperti karakter, etika, digital, kecerdasan emosional. Namun, faktanya hanya 28,5% siswa SMA yang mampu mengevaluasi informasi digital secara kritis, menunjukkan betapa pentingnya pengembangan kompetensi ini menjadi prioritas kurikulum. Model teaching factory di SMK dan penguatan kecakapan wirausaha digital juga diidentifikasi sebagai pendekatan efektif untuk menyiapkan generasi muda yang kompetitif. Kemudian yang keempat yaitu tentang perbandingan perspektif ahli. Terdapat tiga perspektif utama dalam literatur nasional. Perspektif human capital berbasis standar yang menekankan efisiensi dan akuntabilitas. Kemudian perspektif pedagogi humanis emansipatoris yang meningkatkan keadilan dan pemberdayaan, serta perspektif ekosistemik kolaboratif yang menekankan sinergi quadruple helix antara pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat. Sintesis integratif dari ketiganya dinilai sebagai pendekatan paling produktif untuk mewujudkan pendidikan yang bermartabat, berkeadilan, dan berdaya saing. Nah, yang kelima yaitu tentang tantangan struktural implementasi. 5 tantangan utama yang dihadapi adalah kesenjangan digital, seperti internet desa 59,2% versus kota 82,4%. Rendahnya kompetensi digital guru, hanya 41% yang merasa kompeten. Relevansi kurikulum yang tertinggal dari laju perubahan teknologi, kemudian inefisiensi alokasi anggaran pendidikan, serta hambatan budaya dan mindset yang paling sulit diatasi karena menyentuh keyakinan dan kebiasaan para pelaku pendidikan itu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu tentang peluang strategis dan inovasi. Terdapat 5 peluang yang dapat dioptimalkan, yaitu pengembangan ekosistem EdTech nasional seperti Ruang Guru, Zenius, Quipper, yang terbukti setara 3-5 bulan tambahan belajar. Kemudian penguatan sekolah komunitas digital berbasis kearifan lokal, replikasi model teaching factory berbasis digital di SMK, kemudian pemanfaatan AI untuk personalisasi pembelajaran, serta penguatan pendidikan karakter digital berbasis nilai-nilai Pancasila. Nah, itu tadi ringkasan dari isi pembahasan artikel ilmiah yang saya buat. Dari ringkasan tersebut dapat kita simpulkan artikel ini menarik 5 simpulan utama. Pertama, pendidikan berkualitas adalah instrumen paling fundamental, efektif, dan berkelanjutan dalam meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia. Karena hubungannya bersifat multidimensi mencakup aspek kognitif, teknis, sosial, emosional, nilai, dan karakter. Kedua, era digital menuntut redefinisi mendasar makna pendidikan yang berkualitas yang kini harus aktif mengembangkan literasi digital, computational thinking, kreativitas kolaborasi, kecerdasan emosional, kewirausahaan digital, dan karakter berbasis Pancasila. Yang ketiga yaitu tantangan implementasi bersifat kompleks dan saling terkait sehingga tidak bisa diatasi dengan intervensi parsial, melainkan memerlukan transformasi sistematik yang konsisten dan melibatkan seluruh ekosistem pendidikan. Yang keempat, sintesis integratif dari tiga perspektif ahli menghasilkan visi pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada daya saing ekonomi, tapi juga pada pembangunan peradaban yang bermartabat dan berkeadilan, selaras dengan mandat konstitusional UUD 1945 Pasal 31. Kelima, bonus demografis 2030 sampai 2040 adalah jendela peluang yang tidak boleh disia-siakan. Investasi pendidikan yang tepat sasaran hari ini adalah kunci menuju Indonesia Emas 2045. Nah, rekomendasi yang dirumuskan ditujukan kepada 5 pihak,
Ya, yang pertama itu pemerintah pusat dan daerah direkomendasikan untuk mempercepat pemerataan infrastruktur digital di daerah. 3T, mereformasi sistem rekrutmen guru berbasis kompetensi digital, serta membangun ekosistem quadruple helix pendidikan yang berkelanjutan. Institusi pendidikan direkomendasikan menerapkan pembelajaran berpusat pada peserta didik, membangun budaya inovasi, dan memperkuat kemitraan dengan industri digital. Para pendidik direkomendasikan untuk terus meningkatkan kompetensi digital melalui PMM dan komunitas belajar profesional, sekaligus mengadopsi peran sebagai fasilitator dan mitra belajar. Orang tua dan masyarakat direkomendasikan membangun ekosistem belajar kondusif di rumah dan menjadi teladan literasi digital bagi generasi muda. Terakhir, para peneliti dan akademisi direkomendasikan memperkuat penelitian empiris longitudinal dan mengembangkan instrumen pengukuran daya saing digital yang kontekstual bagi Indonesia. Nah, mungkin hanya sekian presentasi dari uh, tugas MKU Bahasa Indonesia yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.